Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Namun hari ini kita bisa ketemu lagi di dalam acara ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan beri kita kesempatan untuk bersama-sama untuk merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, saya merasa sangat perlu sekali untuk mengajarkan tentang satu pokok yang sangat penting di dalam kehidupan kita orang percaya, yaitu mengenai doa. Nah, saudara, bagaimana doa itu bisa efektif atau doa kita bisa dijawab oleh Tuhan? Saya yakin bahwa Tuhan sudah memberikan banyak dasar-dasarnya di dalam Alkitab supaya kita berdoa secara yang benar sehingga hasilnya luar biasa, ya, luar biasa. Itu sebabnya hari ini saya ingin membagikan dengan saudara-saudara dari Injil Markus pasal yang ke-11, ya. Ayatnya yang ke-24 dan 25. Di sini dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, pujilah nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang kita dapat hari ini. Ya, ketika kita berdoa, apa yang harus kita lakukan, ya? Di sini ada satu keterangan yang sangat jelas sekali. Sebenarnya doa itu kita ucapkan kepada Bapa di surga, ya, kepada Bapa di surga, dan kita akhiri di dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan ajarkan kita untuk berdoa. Tetapi di dalam berdoa juga kita melihat bahwa sikap hati itu juga sangat penting. Sikap hati, ya. Sebenarnya doa adalah ungkapan hati kita kepada Tuhan di surga. Ya, sebab itu hati kita itu sangat penting. Di ayat yang ke-24 tadi dikatakan bahwa kalau kamu berdoa, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, nah, maka kamu akan menerimanya. Jadi yang pertama adalah hati kita itu harus percaya bahwa kita sudah menerimanya. Beberapa waktu yang lalu saya ada sharing sedikit bahwa lihatlah bahwa Anda sudah terima itu, ya. Jadi saya tidak membahas terlalu banyak lagi di sini, tetapi saya kira itu sangat penting. Jadi percaya kita sudah menerimanya, percaya kita sudah memperolehnya, maka itu akan diberikan kepada kita. Sebab itu kita sebelum berdoa, hati kita harus percaya apa yang kita doakan itu Tuhan akan berikan kepada kita. Bahwa kita melihat kita sudah menerimanya, maka mujizat Tuhan akan boleh terjadi untuk kita. Nah, berikutnya di ayat yang ke-25 dikatakan itu kalau kita berdoa, kita masih ada sesuatu yang di dalam hati kita yang kurang enak dengan orang lain, Tuhan bilang, ampuni dulu mereka. Jadi doa itu yang berhasil itu ada dipanjatkan dari hati yang mengampuni. Jadi hati yang pertama hati yang percaya. Ya, hati yang kedua adalah hati yang mengampuni. Nah, yang ini hati mengampuni ini saya kira banyak menghalangi berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kita. Nah, saya teringat akan seorang ibu yang dimana ibu ini dia sudah minta didoakan banyak pendeta, hamba Tuhan yang besar-besar, ya, yang hebat-hebat maksudnya. Tetapi kok tidak ada hasilnya juga. Nah, ibu ini mempunyai satu benjolan, ya. Kemudian saudara, suatu hari dia berkunjung ke satu pendeta yang biasa-biasa aja. Pendeta itu dikasih Tuhan tahu bahwa ibu ini harus mengampuni, baru terjadi mujizat, ya. Ibu ini harus mengampuni dulu. Ada sesuatu yang dalam hatinya belum diselesaikan. Kemudian pendeta ini menyampaikan kepada ibu ini, dan ibu ini berpikir, ya, apa ya yang masih belum saya selesaikan, ya. Dia terpikir-pikir, katanya sepertinya nggak ada Pak Pendeta. Tapi pendetanya bilang pasti ada. Kalau nggak ada, Roh Kudus nggak bilang sama saya. Coba pikirkan lagi, ya. Tentu dia pikirkan lagi. Terakhir dia baru sadar waktu dia kecil, dia pernah diperlakukan dengan tidak baik sama ayahnya, dan sampai hari ini hatinya masih ada sedikit nggak enak dengan ayahnya ini, ya. Mungkin masih ada marah atau apa di hatinya, ya. Dan kemudian dia hari itu bersedia melepaskan ayahnya. Padahal ayahnya itu sudah meninggal, ya, sudah meninggal, tapi dalam hatinya masih ada sesuatu yang simpan kesal yang tidak baik, ya. Sehingga dia menghalangi doanya selama ini. Dan kemudian ibu ini melepaskan semua pengampunan kepada ayahnya itu. Dan kemudian saudara-saudara,
ajaib sekali setelah itu mukjizat Tuhan terjadi. Ibu ini disembuhkan Tuhan dari penyakitnya, dari benjolannya. Itulah kuasa Tuhan yang boleh terjadi ketika kita berdoa dengan hati yang mengampuni. Jadi hari ini kita belajar dengan hati yang percaya, dengan hati yang mengampuni. Nah, ini apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Markus pasal 11, 24-25. Itu benar-benar sesuatu kebenaran yang harus kita jalankan sehingga mendatangkan hasil yang luar biasa. Sampai kita bertemu lagi, supaya kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara, dan kita berdoa supaya Tuhan menolong kita untuk bisa mendapatkan hasil-hasil yang luar biasa dari doa-doa kita. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.